Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luciana Dwi Jayanti dari jurusan Akuntansi, kelas Bahasa Indonesia V. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan makalah kelompok saya yang berjudul Dampak Pandemi Terhadap Sistem Laporan Keuangan di Perusahaan. Dengan 3 submateri, yaitu yang pertama, alasan COVID-19 berdampak kepada laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan saat pandemi. Dan yang ketiga, strategi untuk mengatasi dampak pandemi terhadap laporan keuangan. Materi yang pertama yaitu alasan COVID-19 berdampak kepada laporan keuangan perusahaan. Pandemi COVID-19 yang muncul akhir tahun 2019 ini menuai berbagai permasalahan di kehidupan manusia. Lemahnya ekonomi yang timbul akibat pandemi COVID-19 menyebabkan banyak permasalahan ekonomi. Salah satu permasalahan tersebut adalah turunnya harga komoditas dan terhentinya ekspor Indonesia ke berbagai negara. Pelemahan ekonomi ini juga berdampak kepada laporan keuangan perusahaan. Banyak perusahaan yang khawatir laporan keuangan di tahun 2020 ini karena melemahnya ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap laporan keuangan perusahaan pada tahun 2020 berdampak sangat signifikan dan menyebabkan banyak perubahan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menurunnya daya beli masyarakat akibat adanya kebijakan physical distancing yang mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri di rumah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan permintaan dan pendapatan perusahaan. Adanya penurunan pendapatan tersebut, perusahaan mungkin akan mengambil kebijakan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja agar dapat menyeimbangkan aktivitas kerja yang menurun. Melemahnya perekonomian global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 dapat meningkatkan resiko kesalahan penyajian materi ARC manajemen pada laporan keuangan. Materi kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan saat pandemi. Keadaan ekonomi yang cenderung tumbuh melambat di Indonesia mengakibatkan pertumbuhan negatif sehingga banyak perusahaan yang cemas terhadap laporan keuangannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dari permasalahan yang berdampak pada perubahan laporan keuangan suatu perusahaan. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Terdapat 6 faktor. Yang pertama, pengungkapan. Kedua, pengukuran nilai wajar. 3, investasi. 4, sewa. 5, pendapatan. Dan yang keenam, peminjaman modal. Yang pertama, pengungkapan. COVID-19 dinilai sebagai peristiwa material, sehingga pengungkapan laporan keuangan dan asumsi untuk penilaian perlu dipertimbangkan. Yang kedua, pengukuran nilai wajar. Tujuan pengukuran nilai wajar adalah untuk menentukan harga berdasarkan harga kuotasi. Dan yang ketiga adalah investasi. COVID-19 mempengaruhi berkurangnya investasi karena penurunan harga jual sehingga berdampak pada penurunan produksi. Yang keempat adalah sewa. COVID-19 mengakibatkan perubahan pada ketentuan dalam perjanjian sewa. Yang kelima, pendapatan. COVID-19 menyebabkan retur penjualan, penurunan diskon, dan lain sebagainya, sehingga pendapatan menurun seiring menurunnya daya konsumsi masyarakat. Dan yang keenam, peminjaman modal. Terdapat masalah uang yang muncul karena perlakuan kapitalisasi, bunga, akibat dari penangguhan aset akibat pandemi COVID-19. Materi yang ketiga yaitu strategi untuk mengatasi dampak pandemi terhadap laporan keuangan. Terdapat 6 strategi yang dapat diterapkan perusahaan untuk menekan
atau meminimalisir terjadinya kerugian sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan pola pengeluaran. Yang kedua, melakukan manajemen resiko. Yang ketiga, pemanfaatan media sosial sebagai alat pemasaran. Yang kelima, pengaturan arus kas. Dan yang keenam, merencanakan pendapatan dan memangkas anggaran biaya. Yang pertama, pemeriksaan kondisi keuangan. Melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap kondisi keuangan perusahaan saat pandemi agar perusahaan dapat mengetahui keadaan sekarang dan mengambil sikap yang sesuai khususnya pada akun liabilitas. Yang kedua, pencatatan pola pengeluaran terbagi atas 4 pos, yaitu kewajiban, pengeluaran sekunder, dan investasi. Yang ketiga, melakukan manajemen risiko. Untuk menghadapi potensi kerugian, perusahaan perlu menganalisis risiko yang dapat diterapkan. Yang keempat, media sosial sebagai alat pemasaran. Media sosial menjadi salah satu cara dalam mempromosikan usaha atau produk perusahaan. Yang kelima, pengaturan arus kas. Pengaturan arus kas untuk melihat pengelolaan persediaan kas berjalan secara optimal. Dan yang keenam, merencanakan ulang pendapatan dan memangkas biaya anggaran. Gambaran awal biaya yang akan dikeluarkan dalam proyeknya sehingga dapat memilah pos anggaran dan menentukan prioritas sesuai budget yang dimiliki perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.